3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Pai Chailing setuju untuk menjadi istri dari Sukiwe. Sikap dari Sukiwe langsung berubah. Menolong nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Orang tua ini datang untuk menyelamatkan kalian. Serahkan saja padaku semuanya. Dengan hentakan kaki Sukiwe, mereka mulai sadar. Apa yang terjadi? Kepalaku kenapa sakit sekali nih? Sukiwe berkata lagi, kalian semua, bangunlah. Jangan pura-pura bodoh. Orang tua inilah yang menyelamatkan kalian. Kalau tidak, kalian semua akan berakhir menjadi mayat di sini. Seseorang berkata, itu orang-orang dari Danau Giok. Seorang lagi berkata, untung aja pecahan jiwa ini masih ada di tanganku. Aku ingat kalau kita sedang bertarung memperebutkan pecahan jiwa ini. Lalu aku gak ingat apa-apa lagi setelah itu. Suke menjelaskan, untuk melewati tempat ini, kita perlu menyatukan kembali pecahan jiwa itu. Kalian semua cepat serahkan pecahan jiwa itu pada orang tua ini. Dan keluarlah dari sini. Itu adalah harga yang harus kalian bayar karena orang tua ini sudah menyelamatkan nyawa kalian. Hichong dengan kesal berkata, orang tua bau, kenapa kau ada di sini? Jika kau nggak muncul, aku pasti sudah membunuh mereka semua. Pecahan jiwa ini sudah menjadi milikku. Suke membalas, orang tua ini sudah menyelamatkan kalian dan kalian masih tidak ingin menyerahkan pecahan jiwanya. Pecahan jiwa terbagi menjadi 6 bagian dan itu semua direbut oleh 6 jenius dari tiap pasukan. Meskipun semua orang dikendalikan oleh roh jahat, intinya adalah memenangkan pecahan jiwa yang tersisa dari tangan pihak lain. Kalau begitu, lebih baik lanjutkan aja pertarungannya. Siapapun yang menang akan mendapatkan semua pecahan jiwanya. Bagaimana? Salah seorang berkata, ayo, siapa takut? Tadi aku terganggu oleh energi jahat. Jika itu adalah pertarungan normal, memangnya siapa di antara kalian yang bisa menjadi lawanku? Seseorang lagi menjawab, hah, sungguh bocah arogan. Lihatlah, aku akan membuatmu menderita hari ini. Hichong berkata, Sense dan Nogiok, apa kau juga akan ikut bertarung? Saat Pai Chailing ingin menjawab, Suke langsung memotong. Hehehe, kau tidak perlu ikutan menantuku. Orang tua ini bisa mengatasi mereka sendirian. Seseorang berkata, orang tua tahap half immortal ingin bertarung. Semua jenius yang ada di sini setidaknya berada di ranah heavenly immortal. Apa dia mau mati? Hichong berkata, Pak Tua, kau berani menantangku? Kemarilah, aku udah gak sabar untuk menghabisimu. Pai Chailing berkata, Tetua Su, Hichong itu berada di ranah half golden immortal dan dia adalah jenius dari Divine Farmer Clan. Kau jangan gegabah, menantuku. Kau tenang aja. Meskipun orang tua ini sudah tidak seperti dulu lagi, tapi itu tidak masalah untuk membereskan bocah gondrong itu. Hichong berkata, kau arogan sekali ya Pak Tua. Tapi tunggu, kau bilang menantumu? Senpai, kenapa kau tidak membantahnya? Mungkinkah? Dengan wajah yang malu-malu, Pai Chailing menjawab, aku sudah berjanji pada Tetua Su. Aku setuju untuk menikah dengan Sukiwe. Perkataan itu terdengar seperti geledek di siang hari bagi Hichong. Pak Tua Peot, apa yang sudah kau lakukan pada Senpai? Kau pasti menggunakan sihir untuk mengendalikan pikirannya kan? Kau itu benar-benar licik dan jahat ya. Dalam hati Sains Pai Chailing, tujuanku adalah meminta Tetua Su untuk menghilangkan energi jahat pada semua orang. Dan setelah itu, aku akan menutupi masalah kontrak pernikahan ini. Tapi aku nggak sengaja. Aku malah mengakui kontrak pernikahanku dengan Sukiwe di depan semua orang. Dan itu sama sekali tidak ada perlawanan di hatiku. Ini benar-benar aneh. Padahal aku tidak berhubungan dengannya. Kenapa perasaanku seperti ini padanya? Hichong berkata lagi, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu di atas panggung ini. Hichong langsung mengeluarkan senjatanya. Senjatanya ini adalah artefak immortal tingkat menengah. Oh iya, untuk kata immortal, kita ganti aja ya jadi celestial. Seseorang pria di sana berkata, Hichong langsung menunjukkan gerakan membunuh. Dia benar-benar kejam ya, padahal hanya melawan seorang half immortal.
Pai Cailing mulai khawatir. Yichong, berhentilah. Haha, coba kau hentikan saja. Ini sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi menghentikannya. Terimalah ini Patua. Sukue dengan santai menerima serangan dari Yichong. Semua orang yakin bahwa Yichong akan keluar sebagai pemenangnya. Seseorang berkata, serangan Yichong ini nggak lebih lemah dari seorang Golden Immortal. Divine Farmer Clan benar-benar memiliki latar belakang yang dalam ya. Pai Cailing tampak khawatir. Tetua Su, Yichong dengan bangganya berkata, orang tua bau, kau bahkan tidak akan bisa menjadi daging cincang dengan pukulanku ini. Aku akan membuat putramu Sukue datang untuk membalas dendam. Sukue berkata, serangan yang bagus dan ini cukup kuat juga. Yichong kaget. Hah? Bagaimana kau bisa baik-baik aja? Apa mungkin kau menggunakan celestial artefak pertahanan tingkat atas? Hah? Artefak pertahanan? Aku nggak butuh hal seperti itu. Itu karena kau itu terlalu lemah. Para kultivator yang hadir juga bingung. Bagaimana bisa orang tua itu menangkap serangan dari tahap half Golden Immortal? Ditambah lagi, dia itu menyerang menggunakan celestial artefak. Seseorang juga berkata, dia bahkan menangkapnya dengan satu tangan. Sebenarnya siapa dia? Apa dia memiliki tubuh ilahi? Yichong semakin kesal. Apanya yang tubuh ilahi? Dia itu hanyalah orang tua bau. Lepaskan aku! Sukue berkata, tubuh ilahi itu masih ampas. Bagaimana bisa itu dibandingkan dengan orang tua ini? Bukalah mata kalian dan lihatlah baik-baik fisik macam apa yang orang tua ini miliki. Sukue langsung membuka bajunya. Dia memperlihatkan tulisan yang berada di dadanya. Lihatlah fisik suci orang tua ini. Semua orang kaget. Otot apaan itu? Itu benar-benar kuat banget. Apa dia benar-benar orang tua? Yichong berkata, fisik suci? Bagaimana mungkin? Itu fisik yang hanya ada di dalam legenda. Orang tua bau, kata fisik itu pasti hanyalah tato kan? Mereka berdua kembali beradu pukul. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan. Yichong kalah dalam beradu pukul dengan Sukue. Patua, aku benar-benar marah kali ini. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Ini adalah celestial artefak tingkat atas yang diturunkan oleh keluarga Divine Farmer selama ribuan tahun. Api hitam ini akan membakarmu menjadi arang selama kau menyentuhnya. Semua orang kaget. Apa? Celestial artefak tingkat atas? Ini adalah pertama kalinya aku melihat celestial artefak tingkat atas. Lalu Sukue dengan mudahnya menangkap Yichong. Kau bilang itu api hitam? Sepertinya itu nggak cukup hebat. Teknik macam apa ini? Para kultivator itu juga sama kagetnya. Sungguh teknik yang luar biasa. Dia bahkan mengabaikan kerusakan dari Black Flame tanpa perlu menyentuhnya dan langsung menangkap Yizong. Pemenang pertarungan ini sih udah jelas. Para bawahan dari Yizong mulai bergerak. Patua sialan, cepat lepaskan tuan muda. Sukue menjawab, kalau kau tidak bisa menang sendiri, lalu kalian jadi main keroyokan. Anak muda zaman sekarang ya, kalian ini memang tidak tahu etika bela diri. Patua, cepat lepaskan tuan muda kami. Kau harus membayar dengan nyawamu jika berani menyakiti tuan muda kami. Pukulan yang dilancarkan oleh mereka berdua tidak berdampak apa-apa pada Sukue. Apa-apaan ini? Dia sama sekali nggak terluka. Apakah orang tua ini benar-benar half immortal? Sukue berkata, kalian berani bertindak sebagai pengawal tuan muda kalian dengan level segini? Nyala kalian dari sini. Mereka berdua pun langsung dikalahkan oleh Sukue. Yichong berkata, Patua bau, jika kau berani membunuhku, Divine Farmer Clan tidak akan pernah melepaskanmu. Pai Cailing berkata, Tetua Su, meskipun Yizong kurang ajar, Anda lebih baik tidak perlu sampai membunuhnya. Demi persahabatan Danau Giok dan Divine Farmer Clan, tolong lepaskan dia. Yichong juga menambahkan, iya Patua, dengarkan apa yang dikatakan Senpai itu. Kau itu nggak bisa membunuhku, jadi cepat lepaskan aku. Sukue berkata, karena itu permintaan dari menantuku, maka aku akan melakukannya. Nyala dari sini, jangan sampai aku melihat wajah jelekmu lagi. Lain kali tidak ada ampun bagimu. Para bawahan itu langsung mendekati Yichong. Tuan muda, apa kau baik-baik aja? Tangan kabut itu sangat berbahaya. Kau jangan bergerak dulu, biar kami menyembuhkanmu. Dua wanita yang dari Danau Giok juga berkomentar. Aku pikir dia itu orang biasa, tapi ternyata dia orang yang sangat kuat. Mungkin kultivasinya menurun karena dia sudah menua. Saat dia berada di puncaknya, dia mungkin berada di atas tahap puncak Golden Immortal. Sukue berkata lagi dengan nada sombongnya. Ayo, siapa lagi yang ingin bertarung? Tapi tidak ada satupun kultivator yang tersisa yang berani melawan Sukue. Mereka dengan kooperatif menyerahkan sisa-sisa jiwa kepada Sukue. Yichong pun juga menyerahkan pecahan jiwa itu. Ini pecahan jiwa punyaku. Patua, meskipun kau memang kuat, tapi kau berada di tahun-tahun sekaratmu. Kau dan putramu Sukue sudah menjadi duri bagi Divine Farmer Clan-ku. Setelah aku kembali ke klan, aku akan mengirim perintah untuk membunuhmu. Aku Yizong pasti akan membunuhmu. Jangan pikir Danau Giok bisa melindungimu. Kau itu hanyalah orang luar. Demi keuntungan kedua sekte, kau pasti akan didorong ke dalam kematian. Hahaha, Patua, aku udah gak sabar melihatmu berlutut dan minta ampun. Sukue mendekat dan langsung menampar Yichong sampai mati. Kau benar-benar berani bicara omong kosong di depanku.
Padahal aku sudah melepaskanmu, tapi kau malah cari mati seperti ini. Maka dengan senang hati, aku akan memenuhinya. Dua orang dari Farmer Clan langsung mengangkat Ticong, lalu pergi dari tempat itu. Sisa-sisa dari kultivator itu juga ikut pergi dari tempat ini. Tersisa hanya Sukyue dan orang-orang dari Danau Giok. Pai Chailing berkata, Tetua Su, aku nggak menduga bahwa kekuatanmu sangatlah kuat. Tapi membunuh Yichong... Sukyue langsung memotong. Tenang aja, ini adalah tindakan pribadiku. Jika suatu saat Divine Farmer Clan datang, aku tidak akan membawa-bawa Danau Giok. Pecahan jiwanya sudah terkumpul, dan salurannya bisa dibuka sekarang. Sisa-sisa dari pecahan jiwa itu menyatu. Tapi semua itu masih dalam kondisi tersegel. Orang-orang dari Danau Giok berkata, apa yang terjadi? Bahkan setelah pecahan jiwanya terkumpul, masih ada segel di sana. Penghalang ini juga sangat kuat. Aku khawatir itu tidak akan bisa dibuka dalam waktu singkat. Sukyue berkata, semuanya, minggirlah. Menghancurkan penghalang adalah keahlian orang tua ini. Pai Chailing bertanya, Tetua Su, apa Anda bisa menghancurkan penghalang ya? Sukyue berkata, udah nggak usah banyak tanya. Kau bisa lihat aja langsung. Lihatlah baik-baik dan pelajari. Sukyue dengan mudah menghancurkan segel itu. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Setelah melewati penghalang ini, kita akan sampai di bagian terdalam dari medan perang dewa. Semuanya, perhatikan keselamatan kalian. Ada banyak kekuatan sihir dewa yang tersisa di sini. Hanya dengan menyentuhnya aja, tubuh kalian bisa hancur. Sukyue berkata, ini apakah sisa-sisa dari sebuah dojo? Dulu ini mungkin merupakan sete dari seorang dewa. Sangat disayangkan. Itu sudah sepenuhnya hancur dalam pertarungan para dewa. Beberapa sisa armor dan senjata berserakan di tanah. Sekarang, kemana Ergozi dan yang lainnya pergi? Tidak berapa lama kemudian, sebuah ledakan terdengar. Muncullah Ergozi dan yang lainnya. Duanjude berkata, ini buruk. Divine Fire-nya meledak. Itu semua salah kau anjing. Itu bukan salahku. Itu karena kau orang tua bau. Kultivasimu yang terlalu rendah. Tunggu. Ada yang datang itu. Itu mungkin orang-orang dari Divine Farmer Clan yang sedang mengejar. Pelindungmu, aku serahkan pertarungan ini padamu. Oke, serahkan aja padaku. Sukyue langsung berkata, Ergozi, Raja Langit yang menutupi harimau bumi. Ergozi menjawab, Kaisar Giok tidur dengan Ibu Ratu. Astaga, dia tahu sandinya. Kita tidak perlu lagi bertarung. Dia ada di sisi kita. Sukyue berkata sambil membuka bajunya. Kau masih ingin bertarung dengan orang tua ini? Kalian benar-benar tidak punya etika bela diri ya? Dalam hati mereka, itu Sukyue. Anak ini bermain penyamaran lagi ternyata. Dalam hati Mo Juchen, ternyata itu pemimpin fraksi. Kata fisik suci di dadanya benar-benar menyilaukan. Pai Chailing berkata, Duanjude, Ergozi, aku akhirnya menemukan kalian. Duanjude menjawab, Senpai, kami ini nggak bermaksud mencuri kamar harta kalian. Sukyue lah yang menghasut kami. Pai Chailing berkata lagi, ngomong-ngomong tentang Sukyue, kenapa dia tidak bersama kalian? Di mana dia? Di mana? Bukankah dia ada di sisimu? Duanjude memandang ke arah Sukyue yang sedang menyamar. Sukyue berusaha berkelit. Dia itu memang anak kurang ajar. Udah, nggak usah pedulikan tentang dia. Lebih baik kita tidak melihatnya. Nona Pai, biarkan aku berbicara dulu dengan mereka tentang detail situasi terakhir. Baik, Tetua Su. Sukyue bertanya pada mereka, ada apa dengan ledakan barusan? Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini? Ergozi menjawab, ini benar-benar sial. Dewa ini sudah kehilangan banyak kali ini. Aku jadi kehilangan Divine Artefakku. Sukyue langsung marah dan menampar Ergozi. Divine Artefak? Maksudmu artefak yang lebih tinggi dari Celestial Artefak tingkat tinggi? Kau tidak bisa membawanya kembali? Dasar sampah. Mo Juchen menambahkan, aku pikir aku punya kesempatan untuk melihat artefak legendaris. Tapi sayangnya artefak itu sudah lama hancur. Setelah kami mendekatinya, itu langsung tersapu oleh angin. Sukyue bertanya lagi, lalu apa lagi yang kalian temukan? Mo Juchen menjelaskan, tungku langit dan bumi. Itu merupakan peninggalan dari seorang King Refiner tingkat 9. Aku pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk membuat artefak. Tapi sayangnya, aku hanyalah King Refiner tingkat 1. Itu adalah peninggalan dari King Refiner tingkat 9. Yang mana 8 tingkat lebih tinggi dariku. Sukyue berkata, udah jangan bicarakan. Semakin aku memikirkannya, semakin hatiku merasa sakit. Aku gak pernah mendapatkan artefak semacam itu. Mo Juchen berkata, sayang sekali. Meskipun tungku langit dan buminya telah hancur, apinya juga merupakan harta karun. Api ini mengandung api kehidupan dari King Refiner tingkat 9 yang ada pada tungku langit dan bumi. Setelah terbakar selama bertahun-tahun, sangat disayangkan kalau kita membiarkannya begitu aja. Sukyue bertanya, memangnya kau nggak bisa membawanya? Mo Juchen menjelaskan, kecuali kita juga memiliki Divine Artifact, tidak mungkin bagi kita untuk membawa Divine Fire ini. Kalau aja aku punya bahan yang berharga, aku masih bisa menggunakan keuntungan dari api ini. Aku bisa menggunakannya untuk melelehkan dan menempanya. Sukyue berkata, apa kau bilang? Kau bisa menggunakan Divine Fire ini untuk membuat artefak? Pelindungmu, coba kau lihat Purple Sky Ace metal milikku ini.
Apa kau bisa memurnikannya? Moju-chan langsung memegang batang itu. Ini Purple Sky es metal. Dan ini Purple Sky es metal yang sangat murni. Dikatakan pada zaman kuno, Venus adalah bintang paling terang, sedangkan es metal merupakan yang paling berharga di bumi. Saat itu diciptakan dalam langit ungu. Ini merupakan Purple Sky es metal. Ini adalah bahan yang sangat berharga, bahkan di antara para dewa. Hanya dengan mendapatkan sedikit aja, itu akan membuat keributan. Dengan wajah kaget, Pai Chailing menambahkan, dan yang dimiliki Tetuasu itu sangat besar. Moju-chan juga berkata, pemimpin fraksi, kau benar-benar luar biasa ya. Dari mana kau mencurinya? Sukei menjawab, omong kosong. Tentu aja aku mendapatkannya sebagai hadiah setelah menolong seorang. Berhentilah berbicara omong kosong. Kau bilang kau bisa memurnikan benda ini kan? Ya udah, tempalah dan jaga agar spiritual key yang ada di dalamnya tetap ada. Buatlah artefak baru dengan itu. Moju-chan dengan senang berkata, pemimpin fraksi, Purple Sky es metal ini sendiri merupakan harta karun. Bahkan tanpa dimurnikan, itu sudah merupakan celestial artefak. Terlebih lagi, sekarang masih ada Divine Fire yang bisa membantu. Jika aku tidak bisa memurnikannya, King Refiner macam apa aku ini? Lalu Ergozi mengingatkan, udah, kalian jangan terus bicara aja. Divine Fire-nya akan padam itu. Segera Moju-chan langsung bergerak. Sukei bertanya, kira-kira butuh berapa lama? Ergozi berkata, bocah, kenapa penampilanmu begitu? Kau terlihat lebih tua dari 2 Jude tahu. Kau masih punya muka untuk bertanya. Ini gara-gara apa yang kalian lakukan di Danau Giok? Identitasku sekarang adalah Ayah Sukiwe, jadi jangan macam-macam di depan orang-orang Danau Giok. Untuk sekarang, aku akan mendukung Danau Giok. Beritahu Nona Liu kalau aku sudah kembali. Ergozi menjawab, aku tidak bisa melakukannya. Nona Liu sedang melakukan pelatihan tertutup, jadi kita tidak bisa mengganggunya sekarang. Cah, ya udahlah kalau gitu. Dalam hati Sukei, Divine Fire itu sangat berharga. Sayang sekali kalau kita menyia-nyiakan hanya dengan menontonnya. Pelindung mau bilang kita hanya bisa membawanya jika kita punya Divine Artifact. Sukei bertanya pada Sisam, Sisam, bisakah aku mendapatkan Divine Artifact dari Lotre? Sisam mengatakan ada kemungkinan untuk mendapatkan Divine Artifact melalui Lotre, tapi kemungkinannya sangat rendah. Disarankan agar Sukei tidak mencobanya. Benarkah? Aku ingin mencobanya, tapi masih ada kesempatan kan meskipun kecil? Sistem memberitahukan, kecuali Sukei mengupgrade sistem, tingkat kemungkinannya sangat mengerikan rendahnya. Ditambah lagi, Sukei masih punya hutang jutaan poin pada sistem. Itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum memainkan Lotre. Ya udahlah kalau gitu, nggak usah bicarakan tentang Lotre lagi. Tapi kayaknya ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Moju-chan. Moju-chan langsung berkata, pemimpin fraksi, ayah pemimpin fraksi, aku tidak bisa menahannya lagi nih. Divine Fire ini sangat gila dan aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Pelindung Mo, kau tidak perlu menahannya lagi. Itu udah sangat bagus kau bisa bertahan sejauh ini. Cepat kau bawa Purple Sky es metalnya. Tiba-tiba dari pintu masuk, beberapa orang muncul. Salah satu dari mereka berkata, astaga, tadi aku mendengar ledakan besar dari sana. Ayo kita lihat, apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Apakah ada karun yang terlahir? Saat dia melihat ke arah situ, astaga, itu Purple Sky es metal. Itu sangat besar. Akhirnya aku bisa mendapatkan keuntungan. Wanita itu berkata, Danau Giok, harta karun yang ada di dalam alam rahasia harus dibagikan pada mereka yang berpartisipasi. Kami juga harus mendapatkan bagian dari Purple Sky es metal itu. Pai Chailing berkata, itu bukan harta karun yang ditemukan di sini. Itu dibawa oleh Tetuasu. Hei, kau pikir kau bisa membohongi kami? Purple Sky es metal syukuran jari aja udah menjadi harta karun tak tertandingi. Sekarang kau bilang orang tua itu membawa yang sebesar itu. Patwa, harta karun yang terlahir di alam rahasia harus dibagikan kepada mereka yang melihatnya sesuai dengan regulasi. Kalau tidak, itu akan membuat kesulitan interaksi di masa depan. Kita ada beberapa pasukan di sini, dan itu harus dibagi secara merata sesuai regulasi. Orang-orang dari Danau Giok bilang, kau yang membawa Purple Sky es metal itu ke sini. Sukei berkata, haha, lucu sekali. Nyala kau dari sini. Sukei berkata seperti itu sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Astaga, niat membunuh apa ini? Purple Sky es metal itu memiliki aura Tetuasu. Apa benar-benar dia yang membawanya ke sini? Tenang aja, kita tunggu aja sampai dia terbunuh. Moju-chan berkata, ayah pemimpin fraksi, bukan berarti aku tidak mau berhenti, tapi aku nggak bisa. Divine Fire ini semakin ganas, dan jika aku menghentikannya secara paksa, Purple Sky es metal ini akan ditelan oleh Divine Fire-nya. Sekarang kita harus mencari artefak untuk digabungkan dengan Purple Sky es metal untuk membuat artefak baru. Tapi kualitasnya tergantung pada artefak yang dipasangkan dengannya. Aku bisa mengakhiri pemurniannya dan membiarkan Purple Sky es metal dalam bentuk cairan logam. Tapi dengan cara itu, beberapa bagian dari Purple Sky es metal akan hilang. Sukei berkata, metode kedua itu sama sekali tidak bisa diterima. Purple Sky es metal adalah harta karun tak tertandingi.
Lebih baik kita tidak mengorbankan beberapa bagiannya untuk pemurnian selanjutnya. Dalam hati Sukue, apa yang harus aku gunakan sebagai fondasinya? Apa aku harus menggunakan pedang rusak yang ditempati oleh Sword Spirit? Tapi pedang rusak itu hanya bisa memberikan kekuatan serangan. Itu tidak akan banyak berguna di masa depan saat kultivasiku meningkat. Mojo-chan berkata lagi, "Ayah pemimpin fraksi, apa kau sudah memutuskannya? Aku udah gak bisa menahannya lebih lama lagi nih." Pai Chailing berkata, "Tetua Su, ini adalah celestial artefak tingkat menengah. Bagaimana kalau aku meminjamkannya untuk digabungkan dengan Paper Sky Ice Metal?" Sukue berkata, "Menantu yang baik, orang tua ini mengerti niatmu. Tapi Paper Sky Ice Metal ini harus digabungkan dengan artefakku sendiri. Aku sudah memutuskan. Itu adalah tongkat hitamku yang tak terkalahkan. Benda ini tidak mematikan, tapi tingkat kemenangannya sangat efektif. Jika aku bisa menjadikannya celestial artefak tingkat tinggi, bukankah akan bagus? Kalau aku bisa menjatuhkan seorang Golden Celestial of the Great All Embracing Heaven dengan satu pukulan. Pelindung Mo, tangkap ini!" "Oke." Dalam hatinya, tongkat apa ini? Sepertinya ini sama sekali tidak punya kekuatan serangan. Masa bodoh lah, aku akan menggabungkannya. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa. Untuk lo semua, jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.